Bupati Ponorogo Muhammad Mangundiprojo, sang pahlawan November 1945. Raden Haji Muhammad Mangundiprojo merupakan seorang pejuang kemerdekaan Republik Indonesia dan perwira militer Indonesia. Mangundiprojo, begitu sapaan akrabnya. Ia lahir pada tanggal 5 Januari tahun 1905 di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Ia hidup dalam lingkungan keluarga pejuang. Secara garis keturunan, ia adalah cicit dari Setio Diwiryo atau yang lebih dikenal luas oleh masyarakat dengan sebutan Kiai Ali Muntoha. Setio Diwiryo sendiri merupakan teman seperjuangan Pangeran Diponegoro melawan penjajahan Belanda. Keduanya memperluas pemberontakan melawan penjajahan Belanda hingga ke daerah Kertosono, Ngawi, dan Banyuwangi. Mangundiprojo, begitu sapaan akrabnya, saat masih kecil hidup dalam keluarga bangsawan. Maka tidak heran jika ayahnya yang bernama Sastro Marjono memberikan pendidikan yang terbaik pada waktu itu. Ini dengan menyekolahkan di ILS atau Europe's Lager School di Salah. Namun pada tahun 1915, Mangundiprojo dipindahkan di ILS Sragen dengan pertimbangan sekolah di Sragen sambil belajar mendalami ilmu agama di rumah Pak D-nya yang seorang ulama. Pada tahun 1921, Mangundiprojo lulus dari ILS dan melanjutkan jenjang studi sekolah teknik di Yogyakarta. Namun Mangundiprojo tidak sampai lulus karena tidak berbakat di bidang teknik. Ia kemudian melanjutkan di Opleiding School for Inlands Ambtenaren, Osvia Madiun, dan lulus pada tahun 1927. Setelah lulus, kemudian ia bekerja sebagai pamong praja. Dimulai sebagai pelayan Wedono di Goranggareng Madiun, Mantri Polisi Lapangan di Lamongan, Wakil Kepala Jaksa di Kalisosok Surabaya, dan pada tahun 1934 menjadi asisten Wedono di Diwek Jombang. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, ia berubah haluan. Ia lebih memilih menjadi tentara dengan bergabung menjadi anggota Pembela Tanah Air atau PETA pada tahun 1944. Mungkin darah pejuang membuat hati Mangundiprojo terpanggil sebagaimana para keluarganya. Setelah menyelesaikan pendidikan militer di Surabaya, Mangundiprojo ditugaskan sebagai Daidanko atau Komandan Batalion PETA di Sidoarjo. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, semua anggota PETA menjadi pasukan inti Badan Keamanan Rakyat atau BKR dan kemudian menjadi Tentara Keamanan Rakyat yang merupakan embrio dari Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Meskipun Indonesia memproklamirkan kemerdekaan, kondisi pada waktu itu masih belum relatif kondusif. Hal ini ditandai dengan kembalinya pasukan Belanda Nika di Surabaya pada tanggal 25 Oktober tahun 1945
yang merupakan operasi militer terbesar pertamanya. Mangundiprojo bersama Bung Tomo, Dul Arnowo, Abdul Wahab, dan DRG Mustopo memimpin perlawanan terhadap pasukan sekutu yang berlangsung di seluruh penjuru Surabaya hingga tanggal 29 Oktober tahun 1945, pemimpin sekutu mengadakan pertemuan dengan Bung Hatta untuk melakukan gencatan senjata. Pada pertemuan tersebut, Muhammad Mangundiprojo diangkat oleh Jenderal Urip Sumoharjo sebagai pemimpin TKR Divisi Jawa Timur dan melakukan kontak biru dengan pasukan sekutu. Pada hari yang sama, 29 Oktober 1945 di sore hari, Muhammad Mangundiprojo bersama Brigadir Malabi berpatroli keliling kota Surabaya untuk melihat kemajuan gencatan senjata. Rombongan ini berhenti di Jembatan Merah di depan gedung Internasio. Di dalam gedung itu, tentara Inggris dan Kesatuan Gurkha sedang dikepung oleh pemuda-pemuda Indonesia untuk diminta menyerah. Muhammad Mangundiprojo lantas masuk ke dalam gedung yang dikuasai oleh Inggris untuk melakukan negosiasi. Tanpa disangka, Muhammad Mangundiprojo malah disandera oleh tentara Gurkha dan terjadilah tembak-menembak antara tentara Inggris dan pemuda Surabaya. Malabi tewas dalam mobilnya yang meledak dan terbakar. Tewasnya Malabi membuat Inggris marah. Inggris mengultimatum rakyat Surabaya yang mempunyai senjata untuk menyerahkan senjatanya. Ultimatum ini spontan ditolak oleh Muhammad yang kemudian memimpin TKR dan pemuda Surabaya melakukan pertempuran yang berpuncak pada tanggal 10 November tahun 1945. Perang terbuka di Surabaya ini berlangsung selama 22 hari dan menewaskan sejumlah 6.315 pejuang anggota TKR. Muhammad sendiri bertugas memimpin pertempuran melawan tentara sekutu. Setelah pertempuran di Surabaya usai, Muhammad Mangundiprojo dipromosikan menjadi Mayor Jenderal oleh Presiden Soekarno. Setelah mengakhiri karir militer, Muhammad ditugaskan sebagai Bupati Ponorogo dari tahun 1951 hingga tahun 1955, menggantikan Bupati Raden Prayitno. Ketika menjabat bupati, salah satu misinya adalah mengamankan daerah Madiun pasca pemberontakan PKI pada tahun 1948. Pada awal menjabat sebagai Bupati Ponorogo, Muhammad Mangundiprojo menggelar hajatan pernikahan putrinya yang bernama Widaningsri dengan Susilo Sudarman, seorang prajurit TNI, pada tanggal 15 April tahun 1951 di Pendopo, Kabupaten Ponorogo. Suami dari Ibu Karimatun ini ketika menjabat Bupati Ponorogo relatif aman. Sehingga prestasi ini kemudian mengantarkan Bupati Muhammad Mangundiprojo menjadi residen atau gubernur pertama Lampung
dengan misi utama mengendalikan keamanan di daerah ini. Muhammad Mangundiprojo tutup usia di Bandar Lampung pada tanggal 13 Desember tahun 1988 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Bandar Lampung. Atas jasa-jasanya dalam mempertahankan kemerdekaan, Presiden Joko Widodo menganugerahinya gelar Pahlawan Nasional Indonesia pada tanggal 7 November tahun 2014. Pemberian gelar tersebut berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 115/TK/tahun 2014 tanggal 6 November tahun 2014. Penerimaan tanda jasa ini diwakili oleh cucunya, Menteri Kemaritiman Indonesia, Indroyono Susilo.